ceritanya bisa mengurusi semua banyak taman di Qatar itu gimana sih? Dulu kan awalnya saya masuk Qatar tahun 2009 ya. 2009. Saya waktu itu ditugaskan di Aspire Park itu. Saya pertama kali masuk sini sebagai landscape engineer. Kemudian setelah 3 tahun saya dipromosikan jadi site manager. Di bawah saya itu ada sekitar 83 labor dari Bangladesh, dari India, dari Nepal gitu. Kemudian di bawah saya juga ada 3 supervisor khusus rumput, supervisor khusus pohon, dan supervisor khusus irigasi di Aspire Park. Itu anak buah saya ada dari Filipina, ada dari Mesir, ada dari Indonesia juga. Itu juga saya bawa sekitar 12 orang Indonesia Ini bekerja di sini. ya, untuk membantu saya sih. Saya bawa ke sini juga sekitar 12 orang. Kita rawat Aspire Park selama 5 tahun itu. Kemudian saya ditugaskan di Qatar Foundation, rawat tamannya Qatar Foundation. Qatar Foundation itu luasnya sekitar 40 hektar lah ya, 40 hektar. Banyak kampus-kampus kan itu, kampusnya tersebar itu. Di situ ada juga indoor plant sekitar 10.000 pot, jadi 10.000 pot itu. Tapi yang hidup ya, kalau itu kan mati kan itu di semua kampus, di semua di Doha juga ada, di Tornado Tower ada, di pokoknya semua Texas University, Commonwealth University, semua university yang ada di Qatar Foundation itu saya yang rawat itu indoor plant-nya selama 2 tahun di situ. Setelah itu saya pindah ke Qatar Olympic Committee. Qatar Olympic Committee yang menangani federation itu. Tahun berapa, Pak? Tahun 2000, berarti 2016 itu di situ. Saya merawat Qatar Olympic second grade untuk footballnya. Kan ada first grade, ada second grade itu kan untuk football. Mau pesen? Ya, sebentar ya. Ya. Albert Nurseri, ada 2 Nurseri. Albert Nurseri itu sementara, dan yang satu SD Nurseri di Salali itu. Salali itu sekitar 63 hektar itu. Super itu Nurseri. Jadi Nurseri yang di Salali itu khusus disiapkan untuk Piala Dunia. Desain dan disiapkan untuk Piala Dunia. Itu tahun berapa desain? Kalau desainnya mungkin bisa jadi sebelum 2016, tapi kita mulai pembangunan 2016 ya. 2016. Jadi Pak Saprudin mulai bertugas di Nurseri di Al Bait itu dari 2016 sampai jadi Stadion Piala Dunia. Iya, 2019 itu selesai semuanya. 2019. Iya, landscape-nya udah selesai itu, Al Bait itu. Tapi inaugurasinya kayaknya Februari 2020. Tapi selesai 2019 itu selesai. Pengerjaan untuk 40.000 hektar itu kemarin berapa, Pak? Berapa lama? 400.000 square meter ya, Iya, 40 hektar itu. 40 hektar ya. Ya, sekitar 3 tahunan itu. 3 tahun. Al Bait itu. Karena itu paling besar dan paling landscape-nya paling luas gitu. Kalau Al Janub itu di bawah itu cuma 200.000 square meter kalau Al Janub itu. Jadi pertama kali yang besar itu landscape-nya Al Bait, kemudian Al Janub, kemudian Ar Rayyan, habis itu Batu Mama, kemudian Aras Abu Abud, kemudian Sisi, dan Lusa yang terakhir. Terakhir. Jadi hampir semua taman di Iya. Qatar di Stadion Piala Dunia Pak Saprudin. Ya, saya ikut terlibat sebenarnya menyiapkan, memilih tanamannya itu. Memilih tanamannya. Jadi saya kan waktu itu juga tahun 2017 itu saya dikirim ke Spanyol dengan manajer landscape-nya Supreme Committee, jadi orang Qatar juga sana dengan orang Egypt satu. Saya di sana di Spanyol itu diminta bantuan untuk memilih tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanam di Qatar. Karena saya pengalaman kan
lama di expired pakai cutter condition, jadi saya tahu sebenarnya tanaman-tanaman yang layak dan bisa survive itu apa saja gitu, karena tidak semua tanaman bisa dibawa ke sini dan hidup gitu kan, apalagi dari Spanyol kan musim istilahnya dingin lah ya, 4 musim ya, jadi kita pilih yang bertahan di sini. Kita tidak sembarangan memilih pohon asal aja, nanti di sini nggak survive kan percuma buang-buang duit. Makanya saya disuruh kesana karena saya dianggap tree spesialis sebenarnya. Sama perusahaan saya terkenal saya tree spesialis, sama dulu Aspire juga kan di situ konsultannya itu dari mana, dari Australia, Selandia Baru, terus dari India. Itu tentang pohon itu kita biasa berdiskusi dengan mereka teknikal itu merawat itu diserahkan ke saya gitu, mau dipupuk berapa, mau di spray berapa itu terserah saya, karena dia merasa percaya dengan teknikal kita gitu, orang Indonesia gitu. Secara teknikal kita nggak kalah dengan mereka, karena mereka juga mungkin bisa jadi latar belakangnya hanya arsitektur itu kan hanya bangunan gitu kan, kalau kita kan pertanian, hortikultur, jadi beda secara latar belakang. Makanya mereka lebih mempercayakan ke saya gitu secara jenis tanaman dan bagaimana cara merawat tanaman itu. Makanya saya dikirim ke Spanyol itu untuk menyiapkan atau untuk memilih tanaman yang cocok untuk stadium. Termasuk kita juga impor dari Thailand. Cuma Thailand saya nggak kesana, cuma kita pilih aja karena kan kita udah tahu lah Thailand Indonesia kan deket kan, jadi pohonnya juga apalah ini yang paling yang karena saya ngerawat Aspire Park itu kan 5 tahun. Di situ ada jenis-jenis tanaman sekitar 80 jenis tanaman berbeda-beda yang di Aspire itu bisa dilihat di sana. Di Aspire ada 80 ya? 80 jenis tanaman. Kalau di Albayet kalau di Ascendus Series juga sekitar 80-an itu. 80-an jenis tanaman itu. Ya karena itu dari pengalaman Aspire Park saya ngerawat 5 tahun itu kan saya pindahkan ilmu saya di Albayet dan di istilah Ascendus Series itu. Makanya kita pilih yang 80 tanaman kira-kira yang cocok, yang udah bertahan dan tidak mati lah, tahan musim panas, tahan musim dingin. Kadang mungkin tahan musim dingin tapi nggak tahan di musim panas kan. Perjalanan sampai Pak Saprudin bisa dapat kepercayaan dari pemilik SC Qatar itu berapa lama Pak? Ya itu karena dulu kan Aspire itu Taman Nasional Qatar. Jadi kasarannya barang siapa yang pernah merawat Aspire itu ya sudah diincer gitu kan, ilmunya kan, pengalamannya. Oh ini udah pengalaman di sana, jadi diterima gitu. Kalau kita CV kita dimasukkan itu pasti CV itu dia terima. Ini pengalaman di Aspire dan udah tahu Spot City itu standar perawatan yang paling tinggi lah di sini tuh. Termasuk rumputnya, termasuk tanamannya standar paling tinggi, paling bagus lah. Makanya sekarang untuk merawat stadion ini yang konsultannya itu dari Spot City, dari Aspire John Foundation itu. Dia develop untuk petugasnya itu istilahnya konsultannya dari situ. Jadi ke Albayet itu, ke mana Education City, itu di drop dari sini karena dia ada risetnya, ada riset dari tempat pekerjaannya Pak Saprudin berarti? Iya dulu waktu itu. Makanya kalau punya pengalaman di Aspire ya udah orang percaya aja. Oh, jadi pembuka jalannya Pak Saprudin itu dari Aspire. Aspire itu. Aspire itu jadi orang udah tahu lah kalau udah pengalaman di situ berarti dia udah, karena orang tahu kan kita bisa lihat tanamannya gede, ada yang betul tree itu umurnya 75 tahun itu sensitif gitu. Kalau kita nggak bisa merawat ya udah mati kan. Iya, apalagi di Qatar ya Pak ya. Ini kata musim panas itu. Kalau musim panas dia stres. Bagaimana menangani stres ya? Nah itu teknik. Ya kita sih nggak panik karena kita latar belakang pertanian kan, Indonesia udah biasa lah pertanian. Gimana caranya mengatasi musim panas? Ini kita biasa. Setelah ngelihat taman-taman yang di Jangan lupa subscribe ya.